Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali dilanjutkan pada Selasa 20 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agenda sidang adalah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum JPU atas nota keberatan eksepsi yang disampaikan Ahok. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada Selasa 27 Desember 2016 pekan depan untuk mendengarkan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Ahok dan penasehat hukumnya. Sidang kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali digelar pada Selasa 20 Desember 2016. Persidangan sempat terkendala ketika salah seorang pengacara Ahok meminta agar sidang ditunda pada hari lain, lantaran ada pengacara yang tidak hadir dalam persidangan. Alasan itu kemudian ditolak oleh majelis hakim. Di sidang kedua itu, Jaksa Penuntut Umum menilai Ahok telah melakukan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam. Oleh karena itu, keberatan terdakwa Ahok dan kuasa hukumnya dinilai tidak tepat, sehingga meminta majelis hakim mengabaikannya. Jaksa menganggap eksepsi tidak berkekuatan hukum dan sebaliknya dakwaan jaksa telah sesuai hukum yang berlaku. Atas dasar itu, jaksa menolak semua alasan yang dijadikan keberatan terdakwa yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Seperti diketahui dalam nota keberatannya, Ahok menganggap dirinya tidak berniat menistakan agama. Pasalnya, jika didakwa menista agama, hal itu sama dengan menistakan orang tua angkat yang sangat sayang padanya. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Di hadapan majelis hakim dan terdakwa, jaksa menilai ada tidaknya niat seseorang menista agama tidak hanya dilihat dari niat dan pernyataan saja, namun dilihat dari rangkaian keterhubungan dari rangkaian peristiwa. Sementara itu mengomentari isi buku yang dikutip Ahok, jaksa mengatakan isi buku itulah yang justru bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sedangkan terkait kebijakan pro-Islam yang disebut Ahok dalam eksepsinya adalah wajar dalam kapasitasnya sebagai gubernur dan tidak bisa dijadikan pembenaran. Di persidangan sebelumnya, tim pengacara Ahok menyebut proses hukum yang dijalani kliennya dipengaruhi oleh tekanan massa atau trial by the mob. Tekanan massa yang dialami Ahok dianggap sudah berlangsung sejak Ahok menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hingga saat ini tekanan massa yang dialami Ahok begitu kuat untuk memaksa Ahok menjadi tersangka dan kini terdakwa. Hal itu terlihat dari cepatnya proses penyidikan kasus Ahok. Menanggapi adanya tekanan di kasus Ahok, Jaksa Penuntut Umum beranggapan ada beberapa bagian tertentu yang sifatnya meluruskan pandangan penasihat hukum, karena dapat menimbulkan pemandangan keliru dalam menyikapi perkara ini. Jaksa menilai rekaman video pidato terdakwa yang diunggah di media sosial telah menimbulkan dinamika di masyarakat, bukan karena tekanan massa sebagai akibat video yang diunggah Buniani. Berdasarkan uraian itu, maka pelimpahan berkas dari polisi ke pengadilan bukan karena tekanan massa. Persidangan yang digelar di eks-gedung Pengadilan Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada berjalan dengan pengawalan ketat polisi. Hal itu dilakukan untuk mengamankan persidangan. Kegiatan sidang lanjutan Bapak Ahok tetap dilaksanakan di Pengadilan Jakarta Utara yang berada di Jalan Gajah Mada 17 ya, di Jakarta Pusat ya. Sampai sekarang kita belum mendapatkan ketetapan dari pengadilan, tentunya kita tetap akan menjaga di tempat itu ya. Jadi kita sudah membersihkan beberapa personil seperti yang kemarin. Seperti sidang sebelumnya, ratusan orang kelompok anti Ahok menyemut di depan gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta.
Dalam waktu bersamaan, muncul pula kelompok pendukung Ahok yang menggelar aksi tidak jauh dari kerumunan massa anti-Ahok. Di depan gedung persidangan, kedua belah pihak, baik yang mendukung Ahok maupun yang menginginkan Ahok dipenjara, akhirnya mampu menahan diri, sehingga aksi tidak berubah anarkistis. Hal itu tidak terjadi berkat kerja personel kepolisian yang membuat pagar betis dari sisi gerbang pengadilan mengarah ke arah utara. Secara umum, pengusutan kasus perkara Ahok dilakukan dalam waktu cukup singkat. Sejak dilaporkan pada akhir September, perkara disidangkan pada pertengahan Desember 2016. Kasus itu sendiri bermula dari kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang menyebut surat Al-Maidah ayat 51. Pada 6 Oktober, potongan video Ahok di Kepulauan Seribu diunggah Buniani ke media sosial Facebook. Ahok lalu meminta maaf kepada semua umat Islam terkait ucapannya pada 10 Oktober 2016. 14 Oktober 2016, sejumlah ormas berunjuk rasa di Balai Kota menuntut proses hukum Ahok. Demo kembali digelar pada 4 November yang meminta kasus Ahok kembali diusut. Pada 15 November 2016, Bareskrim melakukan gelar perkara kasus Ahok. Hasilnya, Bareskrim memutuskan kasus Ahok dilanjutkan ke tahap penyidikan dan Ahok ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2016. Tidak terlalu lama, Kejaksaan lalu menyatakan berkas perkara Ahok lengkap atau P21. 13 Desember 2016, sidang perkara Ahok akhirnya digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang pengadilan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dilanjutkan pada Selasa 27 Desember 2016 pekan depan. Majelis Hakim akan memberikan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Ahok dan penasihat hukumnya dan meminta Ahok untuk kembali hadir. Pada sidang perdana, jaksa telah mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP. JPU menilai Ahok telah melakukan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam. Tim Liputan, Berita 1.